Halo semuanya, kami dari mahasiswa Universitas Internasional Batam hari ini akan menjelaskan materi pembelajaran bagi angkatan SMP kelas 2 semester 1. Nama saya adalah Stella Novianti. Bersama dengan anggota-anggota saya yang lainnya adalah Cesar Darmawan, Dendi, Kalvianto, Liana, Agnes, Vivian Frederica, dan Fiona Frederica. Halo semuanya, namo budaya. Perkenalkan, nama saya Liana, NPM 2142055. Saya akan menjelaskan mengenai pemilihan lokasi dan alasan kenapa kami memilih lokasi tersebut. Dalam tugas kali ini, kelompok kami memutuskan untuk pergi ke sebuah vihara, yaitu Vihara Geraha Buddha Manggala. Vihara ini diresmikan oleh pemerintah Kota Batam dan Sangha Theravada Indonesia pada tanggal 21 Desember 2008. Lokasi Vihara Geraha Buddha Manggala ini terletak di Kompleks Baloi Mas Permai, Blok B nomor 21. Kami memilih lokasi dan menetapkan proyek di vihara ini karena lokasi vihara yang tidak strategis, akses jalan menuju vihara ini juga sangat susah ditemukan, serta jalanan yang cukup sempit membuat vihara ini menjadi terkendala untuk didatangi umat. Selain itu, karena dunia dilanda pandemi COVID-19 yang membuat banyak umat tidak dapat hadir untuk melaksanakan kegiatan puja bakti maupun kegiatan lainnya, yang membuat vihara ini terlihat sangat sepi. Terkecuali bagi umat yang memang tinggal di daerah tersebut dan sudah familiar, tentu saja tidak terdapat gangguan untuk melakukan kegiatan puja bakti maupun acara-acara lain yang akan diselenggarakan di vihara ini. Sehingga untuk saat ini, Vihara Geraha Buddha Manggala tidak dibuka untuk umum dan hanya dibuka secara terbatas pada saat merayakan hari-hari besar saja. Pelaksanaan kegiatan yang kami lakukan adalah memberikan sumbangan berupa penyampaian materi pembelajaran untuk angkatan SMP kelas 2 semester 1 dalam bentuk video yang akan kami upload ke YouTube. Isi pembelajaran yang akan kami sampaikan adalah materi bab 1 yang berisikan tentang khotbah pertama Sang Buddha, bab 2 berisikan kisah teladan para siswa utama Buddha, bab 3 berisikan meneladan para siswa pendukung Buddha, bab 4 berisikan meneladan kisah para raja pendukung Buddha, bab 5 berisikan puja. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini yaitu kelompok kami berharap dapat membantu siswa angkatan SMP kelas 2 semester 1 lebih memahami penyampaian materi yang terdapat di buku, sehingga akan kami rincikan melalui video yang akan kami buat dan juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan para siswa. Video ini juga ditujukan kepada para umat yang ingin mempelajari lebih dalam mengenai ajaran materi. Kami juga berharap video yang kami buat dapat memberikan rasa positif dalam diri sendiri serta orang lain. Selain itu, kami juga berharap tidak ada pandangan menyimpang terhadap ajaran dalam agama Buddha serta dapat mengingatkan keyakinan para umat Buddha. Untuk bentuk partisipasi kelompok kami dalam melakukan proyek ini ialah dengan berbagai sebagian kelompok kami menghadiri vihara kita, yaitu Vihara Geraha Buddha Manggala, dan mewawancarai salah satu narasumber dari vihara tersebut, yaitu Bapak Irwan Kurniawan selaku ketua pengurus vihara tersebut. Kelompok kami juga melakukan berbagai dokumentasi berupa foto dan video. Dan untuk kelompok kami yang tidak dapat menghadiri kegiatan ke vihara tersebut, melakukan pengerjaan yaitu menyusun data untuk dokumentasi tersebut. Selain itu, kelompok kami juga melakukan bentuk partisipasi berupa video pembelajaran materi yang kami lakukan untuk siswa angkatan SMP 2 semester 1, yang kami juga upload ke video YouTube ke akun kita masing-masing. Video pembelajaran materi tersebut berupa isi khotbah Sang Buddha, keteladanan siswa-siswa utama Buddha, keteladanan siswa-siswa pendukung Sang Buddha, dan keteladanan siswa-siswa pendukung Buddha yang raja punya, dan puja. Tujuan kenapa kita melakukan video pembelajaran tersebut ialah dengan harapan
angkatan-angkatan tersebut dapat memahaminya dengan mudah dan menambah wawasan dan pengetahuan mereka terhadap materi tersebut. Selanjutnya yaitu bahan dan alat yang kami gunakan dalam tugas atau proyek ini, yaitu ada e-book, ada Google, ada internet, ada buku tulis, pulpen, gadget, laptop, dan biaya transportasi. Jadi pelatihan yang kami lakukan yaitu pelatihan secara tidak langsung, yaitu memberikan pelatihan kepada anak-anak hingga remaja tentang bagaimana cara menyikapi dan menjawab berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan ajaran agama Buddha. Dengan adanya pelatihan ini yang kami lakukan, diharapkan siswa dapat memiliki fondasi dan keyakinan atau kepercayaan yang kuat dalam mempraktekkan ajaran agama Buddha dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan penyuluhan tidak langsung ini yang kami lakukan dalam bentuk video pembelajaran yang kami unggah di YouTube, diharapkan para siswa dan juga umat mendapatkan pengertian yang benar tentang ajaran agama Buddha dan juga dapat membentuk perilaku yang baik dan mengembangkan kebaikan dalam kondisi apapun. Pembelajaran. Pelaksanaan kegiatan yang kami lakukan berupa video pembelajaran terhadap murid-murid kelas SMP kelas 2 semester 1. Di semester 1 ini terdapat 5 bab yang berisi materi yang akan kami jelaskan. Pertama, bab 1, khotbah pertama Buddha. Di dalamnya terdapat materi yang menjelaskan tentang kisah-kisah agama Buddha, yaitu pertama, Buddha merenungkan Dhamma. Di dalamnya terdapat 2 bait yang belum pernah didengar. Selain itu, adanya 3 alasan mengapa Buddha merasa segan mengajarkan Dhamma, dan juga adanya 2 alasan mengapa Buddha mengajarkan Dhamma. Kedua, permohonan Brahma Sahampati. Ketiga, perjalanan Buddha ke Benares. Keempat, isi khotbah pertama Buddha yang di dalamnya terdapat 4 kebenaran mulia dan jalan mulia berunsur 8. Kelima, alam semesta bergetar. Setelah khotbah pertama Buddha dibawakan, adanya kronologis yang berbunyi dan suara mereka menembus alam-alam rupa Brahma. Bab kedua, kisah teladan para siswa utama Buddha. Terdapat 10 siswa utama Buddha yang berisi kisah-kisah mereka di dalamnya. 10 siswa utama Buddha tersebut yaitu yang pertama yang Arya Sariputta, yang Arya Moggallana, yang Arya Mahakassapa, yang Arya Anuruddha, yang Arya Kondana, yang Arya Upali, yang Arya Rahula, yang Arya Sivali, yang Arya Bakula, dan yang terakhir adalah yang Arya Ananda. Bab 3. Meneladani para siswa pendukung Buddha. Yang pertama, Visakha. Terdapat kisah masa Buddha dan pernikahan Visakha. Yang kedua, Anathapindika. Terdapat kisah Anathapindika menjadi siswa Buddha, kisah silsilah keluarga Anathapindika, dan juga kisah wafat Anathapindika. Bab 4. Meneladani kisah para raja pendukung Buddha. Yang pertama, Raja Asoka. Terdapat kisah Raja Asoka. Yang kedua, Raja Pasendi Kosala. Terdapat kisah Raja Pasendi Kosala dalam perjuangannya. Yang ketiga, Raja Bimbisara. Terdapat kisah Raja Bimbisara, kisah aliansi pernikahan, dan juga kematian. Yang keempat, Raja Ajatasattu. Kisah Raja Ajatasattu bagaimana ia menjadi raja. Bab 5. Puja. Yang pertama, sejarah puja. Terdapat kisah puja pada zaman pra-Buddha, puja pada zaman Buddha, puja pada zaman pasca Buddha, dan pengertian serta tujuan Buddha. Yang kedua, sarana puja zaman sekarang. Sarana fisik pelaksanaan puja, persiapan batin, macam-macam penghormatan, macam-macam cetia, dan tempat-tempat suci agama Buddha. Kemudian untuk biaya dan jadwal kegiatan, biaya transportasi pergi ke vihara yaitu 29.000, kemudian biaya transportasi pulang dari vihara yaitu 17.000, sehingga total biayanya adalah 46.000. Kemudian untuk jadwal pelaksanaan kegiatannya adalah yang pertama, untuk bab 1 khotbah pertama Buddha yaitu kami post pada tanggal 31 Oktober 2021. Untuk bab 2 November 13 2021, bab 3 yaitu November 29 2021,
Kemudian bab 4 itu Desember 15 2021 dan bab 5-nya juga Desember 15 2021. Hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut sangat bagus dan tidak terdapat kendala apapun saat sedang mengerjakan video pembelajaran bagi kegiatan ini. Bab 5 kesimpulan dan saran. Berdasarkan penjelasan dari pembahasan makalah ini, dapat kami simpulkan bahwa untuk membuat tugas proyek berupa penyampaian materi, video penjelasan materi pembelajaran kelas SMP 2 semester 1 untuk memenuhi tugas UAS kami, adapun juga dari keinginan kami untuk mengerjakan tugas proyek ini, untuk membantu para murid-murid agar menjadi diri yang lebih baik lagi. Maka dengan adanya video pembelajaran ini, penjelasan ini diharapkan untuk murid-murid agar dapat lebih mudah dimengerti dari materi pembelajarannya, berperilaku sopan, serta mendapatkan pengertian yang baik mengenai ajaran agama Buddha. Selain itu, terdapat juga sejumlah hal yang perlu disampaikan sebagai saran dalam melakukan makalah ini, yaitu rajin-rajinlah dalam membaca agar pengetahuan dan wawasan kita dapat meluas. Bagaimanapun juga, yang kami terapkan merupakan kami mengharapkan saran dan kritik dari pembaca makalah kami yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah kami yang berikutnya. Maka itulah kami mengharapkan timbal balik antara pembaca dan penyusun makalah. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kata-kata kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kata-kata kami. Terima kasih.